Tundo, nguri-uri budaya adiluhung, mempetri pitutur luhur. Kadang JM Lelono yang berada di mana saja Anda berada, saat ini kita akan menuju ke situs Petirtaan Jolotundo yang berada di Dusun Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Situs ini konon dulu dibangun oleh Raden Udayana, atau juga ada versi yang mengatakan bahwa dibangun oleh Raja Erlangga, dan ada versi yang mengatakan bahwa situs ini adalah dibangun oleh Raja Esyana. Untuk itu, mari Kadang JM Lelono kita menuju ke situs Petirtaan Jolotundo. Monggo. Kita lewat portal Forecast dan membayar tiket masuk per orang Rp10.000. Biaya tiket cukup seimbang dengan manfaat yang akan kita dapat. Petirtaan Jolotundo pemandangannya amat asri, berada di sebelah barat lereng Gunung Penanggungan dan berada dalam ketinggian 525 mdpl. Kadang JM Lelono, kita mau masuk ke situs Petirtaan Candi Jolotundo. Kita harus mengikuti protokoler kesehatan terlebih dahulu. Cuci tangan, airnya amat jernih sekali, amat jernih, segar, dingin, enak. Kadang JM Lelono, monggo. Kita lanjut menuju ke museum yang berada di area Petirtaan Jolotundo. Tampak di dinding luar terpampang tulisan sejarah Petirtaan Jolotundo dan situs-situs yang berada di kawasan Gunung Penanggungan. Mari kita menuju ke bangunan museum yang dipergunakan untuk menyimpan benda-benda penting yang berhubungan dengan Petirtaan Jolotundo. Nah, terlihat banyak artefak, arca-arca, juga selindris batu untuk pancuran. Semua terdata dengan kode ring yang rapi. Kita lihat di pusat petirtaan banyak orang yang sedang bersih-bersih. Mari Kadang JM Lelono kita coba untuk tanyakan dalam rangka apa. JM Lelono mau bertanya, ini kenapa kok hari ini ada bersih-bersih, Pak? Oh ya, ini kegiatan rutinitas setiap hari, Pak. Oh, tiap hari. Setiap pagi kita bekerja, ada yang ikat rumput, ada yang bersihkan kolam. Dalamnya punya apa, Pak? Saya kira kalau ini mau ada ritual mungkin. Oh enggak, Pak, ini kegiatan kita sehari-hari sebagai juru pelihara. Iya. Jadi tiap hari butuh rutin dipelihara ya, Pak? Iya, membersihkan, merawat. Tiap pagi. Ikat rumput. Iya, Pak. JM Lelono dari mana itu, Pak? Dari Porong. Oh, Porong. Iya, iya, Pak. Hanya tujuan kami untuk mengangkat situs-situs bersejarah, Pak. Oh iya. Karena di era sekarang itu kan baik di sekolah atau di masyarakat itu tentang sejarah kan sudah mulai sudah tidak diajarkan kembali, bahkan tentang filosofi leluhur itu sudah banyak dilupakan. Iya, iya, Pak. Itu keprihatinan kami. Iya, betul, Pak. Prihatin itu yang anak sekarang itu.
Mohon maaf loh nggak pakai masker itu. Nah, Lagi kerja. dulu saya mohon maaf mengganggu Nggak apa-apa, kerjaan Pak. Bapak. Apa? Semoga kerja seperti ini menjadikan barokah dan situs ini selalu akan bisa memberikan tutur luhur terhadap masyarakat. Amin. Generasi penerus ya Pak ya. Ya, mungkin ada pesan Pak untuk saya Kadang DM Lelono dari situs kami mungkin. Ya mudah-mudahan yang Lelono ini dari Bapak dari Porong ini semoga tambah sukses, tambah lancar, semoga kegiatan Bapak ini tidak membawa manfaat nanti ke depannya. Ya doakan aja ini tetap lestari Pak. Sama Pak, begitu juga kami semoga situs ini bukan semakin redup tapi semakin maju. Bahkan Makin mungkin dikenal. dari cagar budaya pun dengan istilahnya para pemangku gati, pemerintah pun bisa memperhatikan ini, bahkan fasilitas yang akan di sini semakin ditambah. Mari kita lanjutkan ke sisi atas. Ini ada pohon yang berlubang, cukup unik, cukup tua, akan tetapi sayang tidak tahu namanya. Di areal situs Jolotundo juga tersedia joglo atau pendopo untuk berdiskusi atau untuk menginap. Akan tetapi sayang bangunannya rusak karena tertimpa pohon dan belum diperbaiki. Dan juga dilengkapi joglo-joglo kecil yang amat indah atau gazebo-gazebo kecil untuk tempat duduk-duduk sambil melihat pemandangan yang teramat asri dan terasa mistis dengan hiasan pohon-pohon besar-besar yang rindang di areal Jolotundo ini. Nah, sekarang kita mari menuju ke tempat reruntuhan candi yang tersusun rapi yang ada di bawah ini dari joglo-joglo tadi. Ini ada relung yang kelihatannya ada relief-reliefnya, dan ini ada relung juga yang dihiasi oleh bangunan relief, dan seharusnya di rongga ini biasanya ada arca dari keluarga Siwa mungkin, dan ternyata juga dipakai untuk ritual bagi orang yang mempercayainya. Nah, di sebelah sana kita lihat ini susunan batu yang pahatannya cukup rapi. Dan ini ada batu andesit besar yang warnanya keputih-putihan yang seperti gunungan. Namun kami tidak tahu ini batu ini apa gitu. Pramuka, saya dari channel DM Lelono mau berkenalan. Nah, kan nama saya Sujimo dari DM Lelono. Ini adik-adik ke sini dalam rangka apa ini? Uji SKK Pramuka. Oh, uji SKK Pramuka. Ke wilayah ini ya. Itu apa itu anunya itu? Materi yang mau diujikan sampai ke situ sini. Untuk melihat budaya-budaya Indonesia. Nah, itu untuk melihat budaya-budaya Indonesia. Harapan adik-adik, ini kan situs ya, situs leluhur itu kan kadang-kadang sekarang mungkin di sekolahan ya. Di sekolahan itu kelihatannya setelah era reformasi, mohon maaf, ini ternyata pengajaran sejarah juga kurang. Bahkan di masyarakat pun kan juga kurang gitu. Harapan adik-adik gimana tentang situs-situs seperti ini? Dibuat untuk kunjungan dari sekolah-sekolah
terus dijelaskan biar kita sebagai siswa-siswa itu tahu situs-situs peninggalan zaman dahulu. Mungkin nanti Dek siapa Dek? Ini enggak. Dek Yuninda. Kira-kira apa Dek? Nek menurut Anda ini tadi bahwa diajarkan di sekolah supaya kita tetap istilahnya mengenang bahwa di sini itu ada situs yang harusnya kita selalu mengenal, karena sejarah itu adalah guru kan gitu ya. Mungkin apa pendapat sampean, kira-kira harus apa ini di situs Jolotundo ini harus diapakan ini gitu. Ya, harus dilestarikan. Dipelajari semakin diintensifkan dalam pengajaran ya Dek ya. Bahkan di pramuka pun seharusnya memang sering harus ke tempat gini ya. Mungkin Adik, gimana Dek? Apa Dek pendapat Anda ini kalau ini di pramuka pun kalau perlu juga ajarkan seperti ini. Kalau perlu Dan diajarkan untuk di tempat penjelajahan itu di tempat penjelajahan. kayak tempat penjelajahan. Dek siapa? Iya. Dek Widya. Kalau Dek siapa Dek? Dek Aini Dek Aini kira-kira sama Dek Aini. Ini untuk tempat penjelajahan sehingga orang tanpa disadari lewat mengenal kan gitu. Kalau Dek Aini kira-kira ya, ini enggak ujian ini. Enggak ujian. Kira-kira apa Dek? Jadi ya mungkin di program-program sekolahan seperti dia tadi seharusnya dicanangkan. Setiap sekian bulan harusnya memang diajak berkunjung ke tempat seperti ini. Sehingga tadi kembali Dek bahwa sejarah itu adalah guru. Jadi di dalam filosofi, dalam perjalanan sejarah itu banyak sekali. Sehingga bahwa perjalanan sejarah itu adalah pengetahuan hidup. Juga pengetahuan, dari kata pengetahuan itu berarti ada ilmu. Hidup berarti kehidupan kita. Yaitu mungkin itu aja ya Dek ya. Saya terima kasih sekali ketemu dengan adik-adik pramuka dari sekolah mana? SMKN 1 Pungging. Semoga SMKN 1 Pungging selalu hebat, selalu. Kadang JM Lelono. Sekarang kita lanjutkan menuju ke tempat yang biasa digunakan untuk ritual. Nah, ini batu besar sekali. Konon ceritanya mengandung energi positif yang bisa untuk relaksasi tubuh. Perjalanan kita masih lumayan ke atas, pemandangannya teramat indah, dihiasi tebing terjal dan pepohonan yang lebat. Nah, ini kita sudah sampai ke kita lepas dulu alas kaki ini karena tempat ini adalah disucikan. Kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak bau aroma terapi dan harumnya bunga ini membuat kita terasa nyaman, tentram, dan damai. Di tempat ritual ini dipercaya orang-orang yang percaya, yaitu bisa khusyuk untuk berritual. Mari sekarang kadang JM Lelono yang berbahagia, kita menuju ke dalam petirtaan. Dalam petirtaan ada 2 bilik, yaitu yang pertama ini bilik wanita, ada 4 pancuran air, dan kebetulan baru saja dibersihkan. Dan kita lihat dinding di sebelah kanan ada tulisan Jawa kuno yang berbunyi gempeng, artinya sunyi atau melebur. Nah ini gempeng. Sekarang kita menuju ke bilik kedua, yaitu bilik laki-laki. Nah, sebelum berjalan ke bilik laki-laki,
kita melihat dulu kolam ikannya yang dihiasi ikan-ikan besar yang teramat indah. Ini yang membuat pesona pentirtaan Jolotundo semakin indah. Dan konon ikan-ikan di sini yaitu dikeramatkan. Untuk menuju bilik kita harus melewati jembatan batu dengan hati-hati dan kita baru naikin tangga. Nah, inilah bilik laki-laki atau bilik kedua yang di sebelah kiri dinding di belakang bertulisan angka 899 Saka atau 977 Masehi yang diyakini sebagai tahun petirtaan ini dibangun. Di dalamnya mengalir 3 pancuran yang amat jernih dan konon air di petirtaan Jolotundo ini menurut penelitian termasuk air yang bermineral tinggi dan memang teramat segar. Amat segar sekali, air bisa langsung diminum dan diyakini mempunyai berbagai khasiat. Namun di dalam keyakinan petirtaan Jolotundo ini ada 3 versi keyakinan bahwa ada versi dibangun pada masa yaitu Raja Udayana dan ada versi yang dibangun oleh masa Airlangga dan juga masa Esiana. Baik, Kadang JM Lelono yang berbahagia dimanapun Anda berada. Inilah tadi kita telah berlelana di situs pentirtaan Candi Jolotundo. Untuk itu, setelah kita berjalan-jalan begitu lama, harapan kami dari JM Lelono tentunya di situs Jolotundo ini semakin diperbaiki. Fasilitas umumnya tentunya dari pihak terkait atau pemangku gati tentunya bisa memperbaiki sehingga situs dari Candi Pentirtaan Jolotundo ini semakin bisa dinikmati masyarakat sebagai destinasi wisata yang cukup bisa menggembirakan di Mojokerto. Kadang JM Lelono yang berbahagia, untuk narasi yang saya sampaikan, apabila ada kekurangan, tentunya itulah kekurang pengetahuan kami pribadi sebagai penarasi. Untuk itu kepada Kadang JM Lelono dimanapun Anda berada, apabila mempunyai sumber kajian narasi tentang pentirtaan Jolotundo ini, maka mohon kiranya bisa membantu melengkapi. Kadang JM Lelono yang berbahagia, ingat bahwa sejarah adalah guru. Perjalanan sejarah adalah pengetahuan hidup. Antum selamat. Rahayu, Rahayu, Engkang Tinuju. Terima kasih.